Gadis desa ini tak sengaja memberi makan orang gila yang tidur di lumbung padinya. Tapi siapa sangka, orang gila itu ternyata bos besar perusahaan triliunan yang sedang menyamar. Siapa pria kotor itu yang berjalan di tengah sawah sambil tertawa sendiri? Kenapa dia menatap rumahku seperti kenal? Di suatu sore menjelang malam, hujan turun deras menyelimuti desa kecil bernama Karangjati. Hanya ada satu jalan tanah yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar. Dan saat itu terlihat seorang pria lusuh berjalan terseok-seok di tengah sawah. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya kuyup seolah baru saja keluar dari hutan. Siti, gadis desa yang tinggal bersama ibunya yang lumpuh, sedang memasak di dapur saat mendengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu tidak biasa, pelan lalu keras. Seperti seseorang yang bingung cara meminta tolong. Saat membuka pintu, Siti terkejut bukan main. Seorang pria parubaya, penuh lumpur dan luka di kakinya, berdiri sambil menatap kosong. Tidak berbicara, hanya mengangkat tangan seperti minta makan. Warga desa lain yang melihat dari kejauhan langsung berteriak, "Itu orang gila, jangan dibukakan pintu, nanti dia ngamuk." Tapi Siti hanya menatap pria itu dengan iba. Tanpa pikir panjang, dia ambil selimut, handuk, dan semangkuk nasi hangat. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu makan dengan tangan gemetar seperti belum makan berhari-hari. Malam itu, Siti izinkan pria itu tidur di lumbung padi belakang rumah. Esok paginya, ia berniat lapor ke RT. Tapi saat membuka pintu, pria itu sedang menyapu halaman. Aneh, orang gila kok bisa nyapu? Hari-hari berlalu. Pria itu tak pernah bicara. Ia hanya diam, tertawa kadang-kadang, lalu kerja tanpa diminta. Ambil air, bantu angkat kayu, bersihkan rumah, bahkan mengurut kaki ibu Siti yang lumpuh. Siti mulai bertanya-tanya, benarkah dia gila, atau hanya berpura-pura? Tetapi siapa pria itu? Dan kenapa dia selalu menatap wajah Siti dengan mata berkaca-kaca setiap malam? Setiap malam dia tidur di lumbung. Tapi aku merasa dia selalu mengawasi rumah ini. Seperti sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Sudah seminggu pria misterius itu tinggal di lumbung belakang rumah Siti. Warga desa mulai merasa risih. Beberapa dari mereka bahkan menyindir Siti sebagai pembawa sial karena memelihara orang gila. Namun, Siti tetap teguh. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Walau sering diam dan tertawa sendiri, gerak-geriknya terlalu teratur. Ia tahu kapan harus menyiram tanaman, kapan ayam diberi makan, dan anehnya, dia bahkan bisa membetulkan mesin pompa air rusak yang selama ini dianggap barang rongsokan. Suatu hari, saat Siti sedang membersihkan gudang, ia mendapati pria itu duduk bersila, memandangi foto almarhum ayahnya yang tergantung di dinding. Saat ia mendekat, pria itu buru-buru berdiri dan pura-pura menyapu lantai yang sudah bersih. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Ayahmu orang baik," ucapnya pelan. Itu pertama kalinya dia bicara. Siti terdiam. "Kamu kenal ayahku?" tanyanya heran. Pria itu tidak menjawab. Ia berjalan pelan keluar, kembali ke lumbung, dan menutup pintu. Malamnya, Siti tidak bisa tidur. Pikirannya melayang ke banyak kemungkinan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa tahu nama ayahnya? Dan yang lebih aneh, semalam Siti melihatnya memandangi peta besar bertuliskan huruf-huruf asing dengan logo perusahaan di sudutnya. Dari mana orang gila punya peta seperti itu? Keesokan harinya, saat pasar desa sedang ramai, seorang lelaki kota datang dengan mobil hitam mengkilap. Ia menempelkan foto di pos ronda, dicari Bapak Arman Kusuma, CEO PT Arta Group. Hilang sejak 3 bulan lalu. Diberi imbalan 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukannya. Siti terpaku melihat fotonya. Itu pria yang sedang tidur di lumbungnya. Bagaimana mungkin pria yang kuanggap orang gila selama ini, ternyata adalah bos besar yang hilang? Dan, mengapa dia memilih tinggal di rumahku? Siti berdiri mematung menatap pengumuman di pos ronda. Kertas itu tertiup angin, seolah menegaskan bahwa nasibnya akan segera berubah. Foto di dalamnya jelas. Wajah yang sama, tatapan mata yang sama, dan kemeja lusuh yang dipakainya juga tampak di foto, meski dalam keadaan bersih dan rapi. Pak Arman, CEO PT Arta Group, bos besar perusahaan minyak itu, gumam Siti.
Ia tak percaya. Segera ia berlari pulang, menyeberangi sawah dengan napas memburu. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju lumbung. Tapi kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya sisa selimut dan sandal jepit tua yang ditinggalkan. Jantungnya berdebar. Jangan bilang dia pergi. Namun sebelum sempat panik, Siti mendengar suara dari belakang rumah. Ternyata pria itu sedang membantu ibu Siti menjemur baju. Tanpa disuruh. Bahkan sang ibu terlihat tertawa. "Apa kamu benar Pak Arman?" tanya Siti langsung. Matanya menatap tajam. Pria itu terdiam. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Tatapan matanya tak lagi kosong seperti biasanya. "Aku, ya. Tapi jangan beritahu siapa-siapa dulu," ucapnya pelan namun jelas. Siti tercengang. Semuanya terasa seperti mimpi. Lelaki yang selama ini disangka orang gila ternyata benar-benar seorang miliarder. Ia bahkan tahu nama Siti, nama ibunya, dan dengan rinci menceritakan masa kecil Siti, yang hanya diketahui oleh orang dalam keluarga mereka. "Aku pernah dekat dengan ayahmu dulu," lanjutnya. "Ia pernah menyelamatkan hidupku dari kecelakaan saat di proyek pertambangan 20 tahun lalu. Sejak itu, aku berjanji akan membalas jasanya. Tapi aku kehilangan kontak dengannya. Sampai kudengar ia meninggal. Jadi aku datang ke desa ini, mencari ahli waris yang pantas." Siti masih bingung. Kenapa pura-pura jadi orang gila? "Aku dikhianati oleh keponakanku sendiri. Mereka ingin mengambil alih perusahaanku. Jadi aku menghilang. Menyamar. Aku ingin tahu siapa yang layak meneruskan perusahaan itu. Dan hatimu, hati yang tulus, itu yang membuatku yakin." Siti masih sulit menerima kenyataan itu. Hidupnya selama ini serba pas-pasan. Ia hanya gadis desa yang sehari-hari merawat ibu dan menjual rempeyek ke pasar. Tak pernah membayangkan akan berurusan dengan orang kaya. Apalagi jadi bagian dari urusan pewarisan perusahaan triliunan. Namun semuanya berubah cepat. Hari itu, pria itu menyerahkan sebuah map biru tebal. Di dalamnya, tercantum surat pernyataan, surat waris, dan juga akta perusahaan. Nama yang tertera di kolom, pewaris tunggal, membuat Siti terdiam. Siti Nurhaliza binti Sugeng. "Apa maksudnya ini?" tanya Siti dengan suara gemetar. "Mulai besok, kamu harus ikut aku ke kota. Kita harus melawan mereka yang ingin merebut apa yang seharusnya milikmu. Tapi kamu harus kuat. Sit, dunia luar tak seperti desa ini. Kamu harus siap." Siti merasa hidupnya mendadak berubah 180 derajat. Tapi sebelum sempat menjawab, suara klakson mobil membuyarkan semuanya. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam datang melaju kencang. Dan 4 pria berpakaian seragam keluar sambil membawa alat komunikasi. "Mereka menemukanku," bisik Pak Arman. "Kini pilihan ada di tangan Siti. Tetap tinggal sebagai gadis desa, atau melangkah ke dunia baru yang penuh tantangan dan bahaya. Saat pertama kali kuberikan nasi dan selimut, aku tak tahu dia akan menyerahkan seluruh hidupnya padaku. Tapi hari ini, nyawaku pun ikut terancam karenanya." Siti menggenggam map biru itu erat-erat, bahkan jari-jarinya gemetar. Mobil hitam berhenti hanya 5 meter dari rumah. 4 pria berjas gelap turun. Wajah mereka datar, langkahnya cepat. Matanya mengawasi seperti pemburu mengincar mangsa. "Apa mereka yang kejar kamu?" bisik Siti pada Pak Arman. Pria itu mengangguk pelan. "Itu mereka. Bodyguard pribadi keponakanku. Mereka mengira aku sudah gila dan tak punya kekuatan hukum. Tapi surat di tanganmu itu bisa meruntuhkan segalanya." Siti menelan ludah. Dunia ini terlalu cepat berubah. Tadi pagi ia masih menjemur pakaian. Kini ia berdiri di ambang pertarungan kekuasaan antar keluarga konglomerat. Semua hanya karena satu tindakan kecil, memberi nasi pada orang yang dikira gila. Salah satu pria mendekat. "Permisi, kami dari pihak keluarga besar Pak Arman. Kami hanya ingin membawa beliau pulang untuk dirawat." Siti menatap mereka dengan tajam. "Kalau mau jemput, tunjukkan surat resmi. Kalau tidak ada, kalian tidak punya hak." Wajah mereka berubah seketika. Tak lagi ramah. "Nona, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga besar. Dan lagi, dia hanya orang gila." Siti maju 1 langkah.
Orang gila tidak bisa menulis surat waris lengkap dengan notaris. Kalian yang panik karena dia sudah siuman. Ya, suasana memanas. Tapi sebelum sempat terjadi hal buruk, suara motor trail meraung dari kejauhan. Seorang pria berambut gondrong dengan jaket hitam berhenti di depan rumah Siti. Ia turun dari motor sambil menunjukkan lencana. Nama saya Raka, investigator swasta. Saya diminta Pak Arman 6 bulan lalu untuk menyelidiki siapa yang pantas menerima warisan. Dan saya sudah tahu jawabannya sekarang. Keempat pria berseragam langsung mundur. Mereka saling pandang, lalu kembali ke mobil. Tapi sebelum pergi, salah satunya berkata, "Pertarungan belum selesai. Kamu pikir perusahaan triliunan bisa dibagikan semudah membagikan nasi?" Mobil mereka melaju kencang, meninggalkan debu di sepanjang jalan tanah itu. Raka masuk rumah, menjelaskan semuanya. Ternyata selama ini Pak Arman memang menghilang secara sengaja untuk melihat siapa yang tulus tanpa tahu latar belakangnya. Banyak yang ingin hartanya, Sid, tapi kamu bahkan tak pernah bertanya siapa dia. Kamu hanya peduli apakah dia makan atau tidak. Dan itu, bukti bahwa kamu layak. Siti tak mampu berkata apa-apa. Dunia ini terasa terlalu besar baginya. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya tak akan pernah sama lagi. 3 hari kemudian, Siti dibawa ke Jakarta. Ia berdiri di gedung tinggi bertuliskan PT Arta Group. Di dalam ruang rapat besar, puluhan petinggi perusahaan duduk menunggu. Raka membuka map biru itu dan membacakan pernyataan langsung dari Pak Arman. Saya, Arman Kusuma, menetapkan bahwa seluruh kekayaan saya, termasuk saham, aset, dan kekuasaan penuh dalam PT Arta Group, saya wariskan kepada Siti Nurhaliza binti Sugeng, putri dari sahabat saya, yang telah membuktikan bahwa kebaikan hati lebih berharga dari kekuasaan. Ruang rapat menjadi gaduh. Ada yang marah, ada yang tercengang. Tapi hukum adalah hukum. Tak ada yang bisa membantah dokumen sah yang dibacakan. Namun di balik itu, keponakan Pak Arman, Reno Kusuma, berdiri dengan wajah penuh amarah. "Ini belum selesai, Siti," katanya dengan nada dingin. "Kamu pikir ini hanya tentang warisan? Ini soal siapa yang paling kuat bertahan." Siti sadar, ia bukan lagi gadis desa biasa. Kini, ia adalah pewaris kerajaan bisnis yang bisa runtuh jika ia salah langkah. "Aku hanyalah gadis desa yang pernah ditertawakan karena merawat orang gila." Tapi hari ini, mereka berdiri dan menunduk saat aku memasuki ruangan. Siti berdiri di depan cermin besar di ruang direksi PT Arta Group, mengenakan blazer hitam sederhana dan jilbab krem yang rapi. Tangannya masih gemetar memegang selembar dokumen keputusan direksi. Hatinya campur aduk, gugup, takut, dan berani. Semuanya bercampur jadi satu. 3 minggu sejak ia tiba di Jakarta, hidupnya telah jungkir balik. Ia harus belajar banyak hal dalam waktu singkat. Cara bicara dalam rapat, membaca laporan keuangan, hingga mengenali siapa yang benar-benar teman dan siapa yang hanya berpura-pura. Pak Arman, yang kini kondisinya semakin membaik, duduk di kursi rodanya. Meski tubuhnya lemah, pikirannya tetap tajam. "Hari ini, kamu yang memimpin rapat besar. Hadapi mereka dengan kepala tegak. Kamu bukan gadis desa lagi, Siti. Kamu penerus masa depan perusahaan ini." Siti mengangguk. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah ke ruang rapat utama. Semua mata tertuju padanya. Para direksi yang dulu mencibir dan meremehkan, kini tak berani berkata apa-apa. Mereka tahu, surat warisan dari Pak Arman tak bisa diganggu-gugat. Tapi satu orang masih menjadi duri, Reno Kusuma. Reno berdiri dengan senyum sinis. "Kamu pikir bisa mengelola perusahaan ini hanya karena kamu diberi warisan? Ini bukan pasar tradisional, Siti." Siti menatapnya tanpa gentar. "Betul, ini bukan pasar. Tapi aku justru belajar nilai hidup dari pasar. Siapa yang menipu, akan dijauhi. Siapa yang jujur, akan dipercaya. Itu prinsip yang akan kubawa ke sini." Tiba-tiba, Reno melemparkan berkas ke meja. "Ini bukti bahwa kamu tidak pantas. Kamu bahkan tidak tamat kuliah, tidak punya pengalaman bisnis. Apa kamu mau perusahaan ini bangkrut di tanganmu?" Siti tersenyum tipis.
Aku mungkin belum tamat kuliah, tapi aku punya hati. Dan yang kamu lupakan, Reno, adalah aku tidak sendiri. Seketika itu juga, Raka masuk ruangan membawa flash disk. Ia menyambungkannya ke layar proyektor. Sebuah rekaman CCTV muncul. Reno dan anak buahnya sedang berdiskusi tentang upaya sabotase internal terhadap proyek tambang milik perusahaan. Mereka menyuap karyawan, memalsukan laporan, bahkan mengatur penculikan Pak Arman agar dianggap hilang. Ruang rapat hening. Salah satu komisaris berdiri. Reno, ini cukup. Mulai hari ini, kamu diberhentikan dari seluruh jabatan. Dan akan kami laporkan ke kepolisian. Reno membanting kursinya dan berteriak. Kalian akan menyesal telah mempercayai anak desa ini. Tapi dua petugas keamanan segera masuk dan menggiringnya keluar. Siti hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya kebenaran menang. Setelah rapat, Pak Arman menggenggam tangan Siti. Kamu sudah membuktikan dirimu. Sekarang, lanjutkan perjuangan ini. Tapi jangan lupakan siapa dirimu. 3 bulan kemudian, Siti kembali ke Karangjati. Tapi kali ini, ia datang dengan mobil kecil, bukan untuk pamer, melainkan untuk menepati janji. Ia membangun pusat pelatihan gratis untuk anak muda desa, komputer, kewirausahaan, dan pertanian modern. Ia juga membangun kembali klinik desa yang selama ini tak terurus. Tetangganya yang dulu mengejek karena merawat orang gila, kini menatapnya dengan takjub dan hormat. Tapi Siti tetap sama. Ia masih membawakan rempeyek buatan ibunya ke warung Butati. Masih duduk lesehan di beranda sambil minum teh panas. Apa kamu nggak takut dunia kota merubahmu, Siti? Tanya seorang tetangga. Siti tersenyum. Yang membuatku kuat di kota, justru karena aku anak desa. Di malam hari, saat bintang bersinar terang, Siti menatap langit sambil menggenggam foto almarhum ayahnya. Pak, aku sudah tepati janji. Orang yang dulu kau tolong, kini menjaga anakmu seperti anak sendiri. Dan aku akan terus jaga amanah ini sampai akhir.